dari kelas 12A1 ingin mempresentasikan tentang peristiwa konferensi Malino. Perkenalkan, saya Yasmin Hairunisa. Saya Nadia Nusya Fitri. Saya Nada Farah Ramadhani. Saya Sifaulia Zahra. Saya Tisha Dwi Harmaningsi. Saya Jessica Harmaningsi. Langsung saja disimak videonya. Nah, latar belakang dari konferensi Malino adalah setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Belanda ini tuh berusaha kembali nih menguasai Indonesia dengan bantuan sekutu. Nah, wilayah Indonesia Timur yang sempat dikuasain oleh Australia akhirnya diserahkan lagi kepada Belanda pada 15 Juli 1946. Nah, Gubernur Jenderal Hubertus von Mook kemudian mengusulkan pembentukan Persemakmuran Indonesia nih sebagai bentuk pemerintahan federal. Nah, usulan ini disetujui nih oleh Johan Logeman dan didukung oleh kesepakatan dengan Sultan Syahrir yang mengakui kekuasaan Republik Indonesia hanya di Jawa, Madura, dan di Sumatera. Nah, untuk mewujudkan rencana tersebut, akhirnya si Van Mook ini memprakarsai konferensi Malino nih dengan tujuan untuk negara-negara bagian di Indonesia yang mudah dikendalikan oleh Belanda. Nah, selanjutnya tujuan konferensi Malino. Yang pertama yaitu membentuk negara-negara bagian di Indonesia yang merupakan salah satu bentuk dari rencana Belanda untuk membentuk negara Indonesia Serikat. Nah, jadi konferensi ini bertujuan untuk membentuk negara federal atau negara Indonesia Serikat. Nah, dalam sistem ini Indonesia tidak menjadi satu negara yang utuh seperti Republik Indonesia, tetapi menjadi terbagi beberapa negara bagian yang terpisah. Contohnya seperti negara Indonesia Timur, negara Pasundan, dan lain-lain. Nah, dengan cara ini Belanda berharap bisa mengendalikan dan menguasai wilayah-wilayah di Indonesia dengan lebih mudah. Nah, yang kedua yaitu mencari dukungan dari tokoh-tokoh di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, Belanda ini tuh tahu nih kalau misalnya pusat kekuatan Republik Indonesia berada pada di Pulau Jawa dan Sumatera. Maka dari itu, dalam konferensi ini Belanda berusaha menarik perhatian dari tokoh-tokoh di wilayah timur Indonesia. Nah, seperti Kalimantan, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Nah, Belanda ini menjanjikan kepada mereka akan otonomi dan pembangunan daerah agar mereka setuju dengan rencana Belanda. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu Belanda ingin memecah belah persatuan bangsa Indonesia dengan politik pecah belah. Nah, jadi tujuan tersembunyi dari konferensi ini yaitu Belanda ingin memecah belah persatuan bangsa Indonesia dengan politik pecah belah. Nah, Belanda berharap dengan daerah-daerah di Indonesia ini terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, maka Republik Indonesia ini akan menjadi lemah gitu. Nah, jadi Belanda lebih mudah untuk menguasai dan mempengaruhi tanah air ini. Nah, inilah bentuk politik divide et impera atau politik pecah belah yang sudah lama digunakan oleh Belanda sejak masa penjajahan. Nah, jadi kesimpulan dari konferensi Malino ini sebenarnya bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, tetapi untuk kepentingan Belanda itu sendiri agar mereka bisa mempertahankan kekuasaannya. Belanda tidak ingin Indonesia bersatu. Nah, dengan begitu Belanda membentuk negara-negara bagian di Indonesia dan mencari dukungan tokoh-tokoh dari luar Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, jadi hasil perundingan dari konferensi Malino ini adalah menghasilkan kesepakatan untuk bikin dua negara bagian baru, yaitu negara Kalimantan dan negara Indonesia Timur. Nah, negara Indonesia Timur ini yaitu Bali, Sulawesi, Maluku, dan sebagainya. Dan bentuk negara federal ini disetujui untuk berada di bawah naungan Uni Belanda Indonesia. Artinya Indonesia itu harus masih dipegang dengan Belanda gitu. Jadi kayak Indonesia itu belum benar-benar 100% merdeka gitu. Nah, jadi keputusan ini tuh menjadi landasan bagi Konferensi Denpasar pada tahun 1946 dan meresmikan berdirinya negara Indonesia Timur. Kemudian akan dilanjutkan ke Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Halo,
jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang terlibat dalam konferensi Malino yang terjadi pada tanggal 15 sampai 25 Juni tahun 1946. Nah, konferensi Malino ini dipimpin oleh Van Mook dan dihadiri oleh 39 delegasi yang berasal dari daerah Kalimantan dan Indonesia Timur. Lalu ada beberapa tokoh yang terlibat, yaitu ada Sukawati dari Bali, dan Najamuddin dari Sulawesi Selatan, Dengah dari Minahasa, dan ada Tahya dari Maluku Selatan, lalu ada Lim Cele dari Bangka Belitung dan Riau, dan ada Ibrahim Sedar dari Kalimantan Selatan, lalu ada Oray Saleh dari Kalimantan Barat. Nah, selama 10 hari, para tokoh ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada kubu Republik dan kubu Federal. Nah, Van Mook ini menekankan bahwa setiap daerah harus memiliki pemerintahannya sendiri. Namun para delegasi ini masih ragu dan ingin menunggu pendapat rakyat Jawa dan Kalimantan sebelum mendapat keputusan. Peristiwanya, Republik Indonesia menolak keras hasil konferensi karena dinilai sebagai upaya memecah belah persatuan nasional. Nah, penolakan ini memperburuk hubungan antara Republik dan Belanda, sehingga memicu terjadinya agresi militer Belanda. Meskipun pada tahun 1949 terbentuk Republik Indonesia Serikat, sistem federal itu hanya bertahan sebentar. Pada 1950, negara bagian dilebur kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nah, konferensi Malino ini menunjukkan usaha Belanda untuk memecah belah persatuan Indonesia dengan cara membentuk negara-negara bagian di luar kekuasaan Republik Indonesia. Namun, konferensi ini juga menjadi langkah awal terbentuknya beberapa negara bagian, seperti negara Indonesia Timur dan negara Kalimantan, yang kelak bergabung kembali ke Republik Indonesia setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada 17 Agustus 1950. Yang intinya, konferensi Malino ini memperlihatkan strategi politik Belanda dalam mempertahankan pengaruhnya, tetapi pada akhirnya justru memperkuat semangat persatuan bangsa Indonesia untuk kembali bersatu dalam negara kesatuan. Sekian presentasi dari kami tentang peristiwa konferensi Malino. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.